di dalam hati Bapak Ibu, di dalam rohaninya Bapak Ibu, betul-betul telah terang, telah nyata seterang-terangnya api itu. Ini yang Ustaz maksud. Alun dikakuk le, dikakuk le tahu. Alun dipegang, alun dikakuk, alun diawai le dah. Alun diresek le dah. Alah terasunya tu. Tu maksudnya tu, memandangnya dengan iku. Tak dengan iku Bapak Ibu, kalau dengan iku pandang-pandang laleknya Bapak Ibu. Payah lalu angin kepalunya tu mah. Habis kau ngecek seorang saya tu mah manggigau kawan tu. Hah? Iya, manggigau kawan tu. Jauh-jauh datang dari Malaysia, Singapura, pulang ke Malaysia mengapa? Ngecek seorang saya. Paning aku. Tak bisa dengan ini. Dengan ini, maka sakitnya itu di sini bukan di sini. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu, ruhaninya Bapak Ibu yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi, yang telah tertanam nur ke dalam hati. Maka hati Bapak Ibu itulah, kata Rasul, taubahnya seperti sebuah cermin. Seperti sebuah kaca. Cermin dan kaca yang bening. Kaca yang bersih. Kaca dan cermin yang sudah glowing. Kalau kaca itu dah bening, kaca itu dah bersih, kaca itu dah glowing, sudah masuk nur hidayah Allah ke dalam hati, tajalla rabbahu. Maka ketika itulah Bapak Ibu mampu menyaksikan Allah itu senyata-nyatanya, seterang-terangnya, lebih nyata dari segala yang ada ini, lebih terang dari segala yang wujud ini. Kalau mata ini mampu memandang tembok itu nyata, wujud dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya tembok yang kita pandang dengan mata ini. Inilah yang dikatakan Allah. Maka zabal fuad maro'a. Hatinya Bapak Ibu tidak akan pernah dusta dari setiap apa yang dipandangnya. Kenapa hati ini tidak akan pernah bohong? Apa yang dilihatnya? Karena hati ini telah mampu membuka akan rahasia kewujudan Allah. Karena Allah lah yang bersifat wujud. Allah itulah yang tunggal, Allah itu yang ahad. Allah itulah yang awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi itu. Jadi syaratnya mesti mati rasa keakuan diri. Kalau belum mati rasa keakuan diri, itu tandanya Bapak Ibu itu masih hidup namanya. Masih jadi orang juga baru namanya, kata Ustaz. Ini yang dikatakan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau masih merasa dirimu itu yang wujud, engkau masih merasa dirimu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat dan hayat, maka engkau tak kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau tidak lagi merasa bahwa engkau itu yang bersifat wujud, tidak lagi engkau merasa bahwa diri engkau itu yang bersifat sama basar kalam, ilmu kuda iradat hayat, disitulah kamu bisa mengenal akan aku. Karena yang sebenar-benar wujud, senyata-nyatanya, tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau Allah yang bersifat wujud, senyata-nyatanya, seterang-terangnya, wujudnya itu mutlak Bapak Ibu, mutlak. Tidak ada wujud yang lain. Hanya dia cuma semata-mata. Yang songgok kok Bapak Ibu, lihat tuh yang songgok yang sebatang nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia yang mutlak, dia yang semata-mata ada. Kalau dia yang wujud, dia semata-mata yang ada, yang tunggal. Maka yang tunggal itulah yang sebenar-benarnya yang mendengar itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang basor tuh.
Yang tunggal itu sebenar-benarnya yang kalam itu. Yang tunggal itu yang sebenar-benarnya yang ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Siapa yang tunggal tuh? Siapa Bapak Ibu? Yang tunggal itu Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal. Diri yang esa. Diri yang qiyamuhu binafsihi. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang melihat, yang mendengar, berkata, dan hidup. Melainkan yang nyata. Yang wujud, yang melihat, mendengar, dan berkata itu. Illa ana. Itu aku, kata Allah. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Toha itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah diri yang tunggal. Aku ini adalah diri yang ahad. Aku ini adalah diri yang qiyamuhu binafsihi. Aku ini Tuhan. Namaku itu adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang melihat dan mendengar. Tidak ada yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Illa ana. Melainkan yang wujud itu aku. Melainkan yang melihat, mendengar itu aku. Melainkan yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu aku. Aku cuma yang ada. Maka dirimu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang diriku. Begitu Allah berkata dengan Bapak Ibu, maka resapi di dalam hati. Inna rabbaka ahatta binas. Ini surah apa nih Bapak Ibu? Rami surah apa nih? Lupa? Lupa atau enggak tahu? Enggak tahu, bukan lupa. Belum pernah disebut. Ini surah Bani Israil. Ayat 60. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu ahatta. Meliputi binnas. Meliputi diri sekalian manusia. Bahasanya kalau diresapi dengan dada, aku ini, diriku ini sudah meliputi akan dirimu. Itu maksudnya tuh. Kenapa diriku ini sudah meliputi akan dirimu? Karena dirimu itu adalah bahagian diri aku. Kalaulah dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, maka dirimu itu tiada lain aku. Kalaulah dirimu itu tiada lain adalah aku, maka dirimu itu sebenar-benarnya aku itu, Tuhan. Sadari itu, pahami itu. Ini Allah suruh kita berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira. Aku beri kamu kecerdasan rohani, aku beri kamu kecerdasan akal fikir. Aku bukakan rahasia diriku bahwa aku sudah wujud dan nyata pada dirimu, wa fi anfusikum. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa tidak kamu mau menilik, menyilau dan menyenter siapa dirimu yang sebenarnya? Kalaulah kita mau menggunakan waktu sesaat sedetik saja dengan kecerdasan rohani dan akal fikir, insya Allah Bapak Ibu mampu mengenal siapa si akmal diri yang ada pada diri Bapak Ibu. Siapa sejati diri yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu. Si akmal diri, sejati diri yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu itu tiada adalah anak aku. Itu udah maksudnya. Jadi orang yang udah paham Allah itu si akmal dirinya,
Orang yang telah mengerti Allah itu sejati dirinya, maka disitulah dirinya itu telah betul-betul karam. Dirinya telah betul-betul fana. Dirinya telah betul-betul faqah di dalam keesaan akan wujudnya Allah. Karam, fanahnya diri Bapak Ibu, sejak mula jadinya diri Bapak Ibu itu telah fana dan karam itu. Kapan diri Bapak Ibu itu sejak mula jadinya telah fana dan karam? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu telah bernama dengan nama Allah. Sejak Allah itu bersifat qiyamu binafsihi. Ketika itu diri Bapak Ibu telah fana dan telah karam. Cuma karena kita tak mampu memandang dan menyenter akan diri kita, ketika itu pula lah kita merasa diri kita itu yang wujud di hadapan Allah. Selama kita belum kenal diri kita, selama belum terbuka akan rahasia diri kita ini. Berapa umur kita? 60 tahun, 70 tahun. Maka selama 60-70 tahun itu, selama itulah kita telah berbuat dosa di hadapan Allah. Ini yang disebut namanya najis batin. Kapan diri kita disebut najis batin? Pada saat kita tidak mengenal siapa diri ini yang sebenarnya. Ketika itu kita telah merampok hak Allah. Ini yang disebut namanya syirik. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia merampok hak Allah, dia berbuat ria di hadapan Allah. Maka orang yang berbuat syirik, merampok hak Allah, berbuat ria di hadapan Allah, merasa dirinya ini wujud, merasa dirinya itu hidup, merasa dirinya itu melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, najasun, mereka itu adalah najis, kata Allah. Najisnya itu yang disebut namanya najis batin. Bukan najis zahir, Bapak Ibu. Kalau najis zahir, kena darah, bisa dibersihkan dengan air yang di rumah kita. Bisa dibersihkan dengan air yang ada di masjid, di musola. Bisa dibersihkan dengan air yang mencurat dari bumi ini ya. Tapi kalau najis batin, Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, walaupun dibersihkan dengan 7 lautan, untuk membersihkan najis batin ini tak amuh dia, Bapak Ibu, tak bisa bersih. Lalu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Cara membersihkannya, faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum. Bunuh dirimu. Jangan jadi orang jelek. Berhentilah malam ini. Saat ini, detik ini, jangan ngaku-ngaku aja orang lain. Keluar kamu dari dirimu. Akui di hadapan Allah bahwa dirimu itu tak pernah ada. Kalaulah kita dah akui di hadapan Allah diri kita tak pernah ada sejak mula jadinya, pada saat itulah sebenarnya kita telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari segala yang wujud. Mengesahkan Allah dari segala yang ada. Mengesahkan Allah dari segala yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah mengesahkan Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang irada dan hayat. Ketika itulah diri Bapak Ibu telah bersih. Itu yang diminta Tuhan. Biar aku seorang saja yang jadi Tuhan. Biar aku Rob. Biar aku yang kholik ini Kamu jangan ngaku-ngaku juga lagi. Allah itu cuma ahad, Allah itu esa, akulah itu. Tidak ada siapa-siapa.
Kalau Allah cuma yang Ahad, Allah cuma yang Esa, Allah cuma yang wujud Bapak Ibu. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa. Diri Bapak Ibu ini bukan diri siapa-siapa. Diri Bapak Ibu itu bukan apa-apa. Kalaulah diri Bapak Ibu ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lalu siapa diri yang siapa dan apa-apa ini? Diri Bapak Ibu itu tiada lain, itu diri aku. Aku yang menamai diriku itu dengan insan. Disitulah letaknya aku bersifat jaiz. Jaiz itu maunya Allah lah tuh.